Sistem pertidaksamaan dua variabel atau SPTDV merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Dalam hari ini kita akan belajar dulu gabungan antara SPTDV, linear dan kuadrat, di mana ada dua buah pertidaksamaan. Yang satu berupa pertidaksamaan kuadrat dan yang satunya berupa pertidaksamaan linear. Oke. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah paham dulu perbedaan antara pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Dapat dilihat di contoh ya. Diminta menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat min 2X plus 3 dan juga X plus Y lebih dari sama dengan 4. Oke. Sudah ada keterangan di situ bahwa yang atas itu merupakan pertidaksamaan kuadrat dan yang bawah adalah pertidaksamaan linear. Tetapi di soal-soal tidak akan disebutkan mana yang kuadrat, mana yang linear, sehingga harus bisa mengidentifikasi sendiri manakah pertidaksamaan kuadrat dan manakah yang pertidaksamaan linear. Jelas sekali perbedaan antara pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linear adalah pangkat pada variabel X-nya. Ya. Ketika dalam pertidaksamaan itu terdapat variabel X pangkat 2, artinya dia adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya. Atau X yang pangkat tertingginya adalah 2, dia adalah pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan pertidaksamaan yang mempunyai X dengan pangkat tertinggi itu adalah 1, dia adalah pertidaksamaan linear. Apabila menjumpai SPTDV linear kuadrat, alangkah lebih baiknya bila yang dikerjakan itu yang bentuk kuadrat terlebih dahulu. Baik, mungkin akan langsung kita selesaikan. Di sini kita tulis penyelesaian. Diawali dengan pertidaksamaan yang kuadrat. Jelas dari soal tersebut yang pertidaksamaan kuadrat adalah yang Y lebih dari X kuadrat min 2X plus 3. Proses penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, langkah awalnya tetap dibuat menjadi bentuk persamaan terlebih dahulu, menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Yang selanjutnya ada 3 hal yang harus kita cari, yaitu titik potong sumbu X atau tipot X, kemudian titik potong sumbu Y atau tipot Y, dan juga puncak XP, YP. Langsung saja menuju pencarian pertama ya. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 akan kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Tipot X yang diperoleh ketika Y itu sama dengan 0. Nah, yang awalnya X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan Y. Y-nya kita ganti menjadi 0. Kita coba faktorkan untuk menentukan titik potong sumbu X-nya. Apakah persamaan X kuadrat min 2X plus 3 bisa difaktorkan? Oke, ternyata tidak bisa. Karena tidak ada dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya positif 3 dan dijumlahkan negatif 2. Oke, coba kita cek untuk nilai D-nya dulu ya. D adalah B kuadrat min 4AC ya. Apabila kita cek ternyata nilainya kurang dari 0, berarti memang persamaan tersebut tidak mempunyai titik potong sumbu X. Oke, dari situ kita tahu bahwa nilai B adalah negatif 2. Jadilah negatif 2 kuadrat min 4 kali A-nya adalah positif 1 dan C-nya adalah positif 3. Diperoleh nilainya sama dengan negatif 2 kuadrat 4
min 4 kali 1 kali 3 adalah negatif 12. Oke. Dari situ didapatkan nilainya adalah negatif 8. Berarti yang D yang kita peroleh adalah kurang dari 0. Ya. Karena D kurang dari 0, terbukti bahwa persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3, dia tidak mempunyai titik potong sumbu X. Oke, langsung kita tulis saja. D ini hanya untuk membuktikan. Oke, tidak bisa difaktorkan. Tidak punya tipot X karena D kurang dari 0. Apabila demikian, sudah kita lewati saja, kita langsung menuju langkah kedua. Kita langsung cari di situ tipot Y yang diperoleh ketika X sama dengan 0. Langsung X-nya disubstitusi ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3. Dari situ diperoleh nilai Y-nya adalah 0 min 0 plus 3, Y sama dengan 3. Di sini kita peroleh koordinatnya adalah X, Y 0,3. Ini titik koordinat pertama yang kita peroleh. Oke, selanjutnya menuju hal terakhir yang kita butuhkan, ya, yaitu adalah siapa? Tentu saja titik puncak. Titik puncak itu XP, YP, di mana XP diperoleh dari min B per 2A. Oke, dari persamaannya B yang kita punyai adalah negatif 2, berarti negatif min B adalah negatif 2 per 2 kali A-nya adalah 1. Di situ diperoleh berapa? Negatif 2 menjadi positif 2 per 2 per 2 sama dengan 1. Oke, itu XP yang kita peroleh. Sedangkan untuk YP kita bisa mensubstitusikan nilai XP yang kita punyai ke dalam persamaan. X-nya kita ganti dengan 1 menjadi, oke, kita tulis rumusnya saja. Yang tadinya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 akan menjadi XP kuadrat min 2XP plus 3. Oke, di situ XP-nya kita ubah menjadi 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 3 sama dengan 1 min 2 plus 3 sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh XP 1 dan YP 2. Koordinat titik puncaknya adalah XP, YP 1,2. Oke, itu dua hal yang kita peroleh dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Baik, sebelum kita menyelesaikan untuk yang linear, kita gambarkan dulu, ya, kurva dan daerah penyelesaian untuk yang kuadrat. Kita buat di sini. Ya. Mendatar adalah sumbu X dan vertikal adalah sumbu Y. Oke. Nah,
Koordinat yang kita punyai adalah 0,3, kira-kira posisinya ada di sini. Oke, ini 0,3. Sedangkan titik koordinat yang lain yang kita punyai adalah 1,2. Di sini 1, 2-nya di sini 1,2, kira-kira di sini. Oke. Ya. Cuman dari dua titik tersebut kita harus bisa menggambarkan kurvanya. Dan jangan salah, yang kita cari itu adalah kurva persamaan kuadrat. Oke, kuadrat akan membentuk kurva parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, tidak mungkin kalian mendapatkan grafik dari persamaan kuadrat kok hanya menghubungkan dari dua titik ini membentuk garis seperti ini, itu adalah salah. Oke, jadi kalian harus bisa mengira-ira kurvanya akan seperti apa dengan modal dua titik saja. Kita lihat dulu dari koefisien X kuadratnya adalah positif 1. Ya, di depan X kuadrat itu adalah positif 1. Karena positif berarti kurva yang terbentuk akan terbuka ke atas. Dan posisi puncak ada di sini. Ya, berarti kalau kita hubungkan, kira-kira nanti bentuknya akan, maaf saya ulangi, bentuknya akan seperti ini. Oke. Ya, seperti itu bentuk kurvanya. Oke, mungkin menggunakan warna biru ya, biar sama. Oke. Nah, kurvanya tak terhingga. Diberi nama Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Dan kita tahu pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, berarti kurva yang kita gambar harus berupa kurva putus-putus seperti ini. Oke. Oke. Sip. Kurvanya sudah terbentuk. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita kembali lagi ke pertidaksamaannya. Oke, kita kembali lagi ke pertidaksamaannya untuk mengecek manakah yang masuk dan manakah yang tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Seperti biasa, paling mudah kita ngecek menggunakan 0,0. Jadi pertidaksamaannya adalah Y lebih dari X kuadrat min 2X plus 3. Ya, kita cek 0,0. Oke. Cek 0,0 artinya Y diganti dengan 0, X diganti dengan 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3. Ternyata hasilnya 0 lebih dari 3 adalah pernyataan yang salah. Ya, karena 0 itu lebih kecil dari 3. Karena salah, daerahnya 0,0 tidak masuk ke penyelesaian. Dari situ kita arsir daerahnya 0,0. Ya, karena dia salah. Nah, ini baru penyelesaian untuk yang kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan untuk yang linear. Nanti gambarnya akan menjadi satu dengan yang kita peroleh di situ. Oke, penyelesaian linear mungkin akan saya tuliskan di sebelah kanannya ya. Oke. Linear. Untuk linear, pertidaksamaannya adalah X plus Y lebih dari sama dengan 4. Oke, saya tulis. X plus Y lebih dari sama dengan 4.
Proses selanjutnya sama, yang namanya pertidaksamaan harus kita ubah dulu menjadi persamaan. X plus Y sama dengan 4. Hanya saja proses untuk mencari daerah penyelesaian, ya, untuk membuat grafiknya, kalian membuat tabel yang terdiri dari X, Y, dan X, Y. Karena untuk membuat grafik garis lurus, kalian minimal membutuhkan 2 titik koordinat. Titik koordinat yang pertama menentukannya dengan mengganti X dengan 0. Ketika persamaan X plus Y sama dengan 4, itu X-nya diganti dengan 0, maka akan diperoleh Y-nya sama dengan 4. Ya. Jadi di sini kita tulis 4. Oke, saya hapus. Oke. Sedangkan ketika Y-nya di sini kita ganti dengan 0, akan diperoleh X-nya sama dengan 4. Oke, kita tuliskan di sini. Baik, kita tulis. Dari situ kita mendapatkan 2 buah titik koordinat. Yang pertama adalah 0,4 dan yang kedua adalah 4,0. Nah, 2 titik koordinat tersebut yang kita gunakan untuk menggambar grafik. Oke. 0,4 posisinya kira-kira ada di sebelah sini. Ya. Sedangkan 4,0 posisinya ada di sini. Oke. Menggambarnya harus lurus menggunakan penggaris, ya. Itu kita hubungkan kedua titik tersebut. Oke, susah. Oke. Nah, melalui 2 titik tersebut, terus kita kasih nama. Persamaan untuk grafik ini adalah X plus Y sama dengan 4. Kemudian untuk mengecek apakah grafiknya putus-putus atau nyambung, kita lihat di sini. Pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, berarti kurvanya akan nyambung. Seperti itu. Sekarang kita tinggal cek daerah 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaannya. Oke. X plus Y lebih dari sama dengan 4. Ketika cek 0,0, ya, berarti 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4 adalah pernyataan yang salah, karena 0 lebih kecil dari 4. Oleh karenanya daerahnya 0,0 di sini harus kita arsir, karena dia tidak masuk ke penyelesaian. Kita arsir seperti ini. Nah, oke. Dari penyelesaian kita dan gambar kurva yang kita peroleh, ya, gabungan daerah himpunan penyelesaian antara yang warna biru dan warna hijau, ya, bisa dilihat adalah daerah yang paling bersih dari arsiran. Oke. Manakah daerah yang paling bersih dari arsiran? Daerah yang paling bersih dari arsiran kelihatan di situ adalah daerah yang ini. Oke. Maka di situ kita kasih keterangan dia sebagai DHP. Oke. Ya. Untuk penyelesaian ini DHP dipilih daerah yang paling bersih. Kenapa? Karena kalau yang kita arsir adalah yang penyelesaiannya, nanti akan kebingungan mencari daerahnya, sehingga dibuat terbalik ya dengan yang ada di buku-buku. Apabila di buku-buku biasanya yang diarsir adalah daerah yang masuk ke penyelesaian, tapi di sini yang diarsir adalah yang tidak masuk, sehingga yang menjadi DHP adalah daerah yang paling bersih. Oke, di situ DHP-nya. Ya, coba kita cocokkan dengan penyelesaian yang sudah saya buat terlebih dahulu sebelumnya, apakah diperoleh hasil yang sama seperti ini. Coba kita cek di situ. Ya, ini soal yang sama. Mencari tipot X ternyata memang tidak bisa, ya, karena D-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk tipot Y-nya diperoleh 0,3 sama
puncaknya diperoleh 1,2. Sedangkan untuk yang linear diperoleh koordinat 0,4 dan 4,0. Untuk gambar kurvanya terlihat sama di situ. Untuk yang kuadrat ditulis dalam warna merah dan terputus-putus, sedangkan yang linear ditulis dalam warna hitam dan nyambung. Daerah penyelesaiannya diperoleh daerah yang ini sama. Oke. Ya, itu adalah contoh untuk pertidaksamaan dua variabel. Mungkin kita akan melihat di aplikasi biar yakin apakah di aplikasi juga akan mendapatkan daerah penyelesaian yang sama. Oke, kita buka di aplikasi ini. Oke, ya. Dilihat di situ ya. Oke, untuk pertidaksamaannya mana ini? Oke, tidak kelihatan ternyata. Baik, ya ini kira-kira gambarnya ya. Gambarnya di situ untuk yang kuadrat puncaknya ada di 1,2, memotong Y di 0,3 dan linearnya ada di 4,0 dan 0,4. Untuk kurva ini yang masuk DHP itu yang arsirannya paling tebal di situ dan sama dengan hasil yang kita peroleh, arsirannya ada di sebelah situ. Oke, baik, itu adalah contoh ya, agar bisa dipelajari. Nah, untuk latihan bisa dikerjakan di sini ada satu soal saja. Ya, bisa dilihat. Diminta menentukan daerah penyelesaian SPT-DV Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4 dan 2y plus 3x lebih dari 6. Jelas di situ yang kuadrat itu ada yang di atas, dan yang di bawah adalah pertidaksamaan linear. Silahkan dicoba. Baik, itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bisa dijadikan untuk belajar. Ya, sekian.